Aku tak pernah mengerti sebenarnya apa kesalahanku pada dunia ini. Apa kalian tahu betapa aku tersiksa dengan keadaan ini? Apa kalian merasa apa yang kau rasakan selama bertahun-tahun? Dibuang, dikucilkan, dicaci, dan dibenci. Siapa yang ingin berteman denganku? Tidak ada sama sekali. Bulan April 2007, aku resmi dibuang, dikeluarkan dari silsilah keluarga hanya karena kesalahan kecil tak masuk akal. Hari itu merupakan hari terberat bagiku dan ibuku. Ayahku, apa aku harus memanggilnya Ayah Uki tanpa membuang anaknya dan juga istrinya? Aku tak mengerti kenapa aku dibenci, sedangkan ia tidak. Padahal ia dan aku sama-sama menempatkan di rahim yang sama. Dalam waktu bersamaan, ia akan benar Ian, saudara kembarku. Aku tak membencinya, tapi setelah kejadian itu, lambat laun aku mulai membencinya, membenci karena jujur saja aku iri. Ia lalu mendapat perhatian lebih dari Tuan Park, sedangkan aku tidak. Ia diberi kebebasan, sedangkan aku dikekang habis-habisan. Apa sebenarnya salahku? Aku ini ingin egois, tapi aku tak bisa. Sisi molekulku masih begitu menyayangi Ian. Dia lebih menyukai Ian daripada aku, entahlah. Padahal Ian menyukainya lebih dulu adalah aku, bukan Ian. Itu 1 jam sekolah berakhir, Dayang beralih menghampiriku. Radiknya berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku mencintaimu, Pak. Harap apa kau menjadi kasihku. Hatiku semakin gejala dan dengan refleks cepat aku menganggukkan kepala tanpa beban. Namun 1 bulan kami menjadi kasih, aku tak sengaja mendengar pertengkaran Ian dengan Dayang di lalu pembatas antara gedung sekolahnya dan gedung sekolahku yang katanya, aku masih mencintaimu Ian. Sedikit pun rasa cintaku masih tetap sama dan tetap. Ian memang punya watak yang sedikit menurun dari Tuan Pak, keras kepala, pemberani, memberontak, dan secara perlahan hatinya bisa melembut kapanpun. Ian pasti tak tahu bahwa Dayang Kencani adalah aku, saudara kembarnya. Yang dia tahu dari orang lain pasti hanya sebatas Dayang sekencan dengan wanita lain. Maafkan aku Ian, semua wanita yang aku cintai hanya kau. Aku mau apa sekarang? Aku hanya jadi objek pelampiasannya saja. Lucu sekali. Udah tahan dan ingin berbalik saja, mencari jalan lain untuk pulang. Hatiku sungguh sakit. Aku pulang dengan membawa beribu-ribu pisau yang menghujami hatiku. 1 minggu setelahnya, dia benar-benar mencampakkanku. Dia seperti tidak ingat denganku yang saat itu statusku dengannya masih seorang sepasang kekasih. Aku hanya bisa duduk terdiam di pojok ruangan yang mungkin tidak akan terlihat siapa juga yang ingin melihat ke arahku. Aku melihatnya tertawa bersama menebar kemasaran. Ketika pertama sakit, jadi kuputuskan untuk pergi meninggalkan 2 insan yang sedang mengalami mabuk cinta. Aku terbiasa sendiri, memang biasanya aku sendiri. Aku tidak menyukai seorang bernama teman. Bagiku mereka adalah artis-artis gagal yang tidak bisa mengalami perannya. Aku termenung di kursi taman yang berada di dekat gedung SMA. Hanya teman ini yang sepi. Seseorang datang padaku dengan cengiran bodohnya. Nyonya Park, sapanya dari Park Jimin.
dengan Ian, di mana Ian di kelas dengan Teopa. Aku memaksakan satu senyuman tulus menutupi segala rasa sakit hatiku atas apa yang sudah terjadi dalam hatiku. Semua ini karena Ian. Pantas saja suasana menjadi hening. Chimenopa sibuk dengan ponselnya dan aku sibuk menata hatiku. Sebenarnya sejauh apa hubungan Ian dengan Taehyung? Kenapa kau di sini sendiri? Jelas itu bukan suara Chimenopa. Taehyung apa? Jawabku kikuk tentu saja. Aku ingin bicara denganmu, jawab Taehyung. Aku tahu apa yang akan dibicarakan dan aku sudah menyiapkan semuanya. Aku ingin kita akhiri saja hubungan ini. Benarkan kenapa kataku? Aku tersenyum sakit, sungguh hatiku sangat sakit, tapi apalah dayaku. Aku mengangguk mengiyakan apa permintaannya. Ian menyimpan duit pelan di atas kasur. Bayi cantik yang kita tumbuh dengan begitu baru saja terlalap. Mami ingin masak dulu untuk Daddy ya. Kau jangan menangis, tidurlah dengan nyenyak, ucap Ian sebelum meninggalkan kamar Sehun. Ian mengajak Pening Rui dengan sayang sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan Rui. Ian memasak untuk Sehun. Dokter tampaknya itu sedang bertugas dan dia setengah libur. Sehun meminta Ian untuk menjaga Rui di apartemennya karena Sehun tidak bisa ke rumah ibunya. Penting ini sudah waktunya Anda untuk pulang. Taehyung tersentak dari lamunannya. Ternyata sekretarisnya baru saja mengiyakan bahwa waktu pulang telah tiba. Ayo, kau pulang lebih dulu, jawab Taehyung kaku. Ia tidak ingin pulang cepat sebenarnya. Setiap melihat wajah Ian, entah kenapa dadanya terasa sesak. Taehyung tidak akan lagi berkamuflase menjadi seorang pria baik-baik. Sepandai-pandainya dia berkamuflase, pasti Ian akan tahu cepat atau lambat. Jimin hanya memberitahukan bahwa Ian ada di rumah ibunya. Dia mengambil tas kerjanya yang dari tadi dan mengangguk pada kepala kursi. Aku tak menyangka akan bertemu denganmu lagi, Ara, ucap Daniel. Mereka bertemu secara tak sengaja saat Daniel ingin memesan cangkir kopi, lalu Ara pun ternyata ada di dekatnya dan berakhirlah mereka di sini menikmati pesanan masing-masing di meja yang sama. Kebenaran Daniel, Ara tersenyum lembut membuat Daniel pun ikut tersenyum. Sudah berapa lama ya kira-kira kita tidak bertemu? Daniel tampak berpikir namun ingin membuat Ara terkekeh. Ringan karena ekspresi Daniel yang sedang seakan mengingat tentang terakhir pertemuan mereka. Aku mengerti, pasti urusanmu sangat urgent. Daniel hanya mengangguk mengiyakan. Lalu setelah kau lulus, kau kuliah atau bekerja? Tanya Daniel. Aku tamatkan studiku yang kau tahu sendiri kan bagaimana kondisi ekonomi dan keluargaku saat itu. Bohong jika dia tidak merasa sedih dan sakit di saat dia mengingat kejadian itu. Menurutnya itu adalah mimpi terburuknya yang sayangnya kelewatnya. Maafkan aku tak bermaksud, sesal Daniel. Dia melihat perubahan raut Ara saat mengatakan jawabannya tadi. Tidak apa-apa, semuanya sudah kembali membaik.
Lalu sekarang aku tinggal di sini, tanya Daniel. Iya, aku tinggal di dekat sini. Bagaimana denganmu? Tidak, aku hanya berjalan-jalan saja. Kata di rumah terus membuatku suntuk. Kamu mengganti pengaruh ruangannya, tanya Taeyong. Dia menaruh jas kerjanya di atas ranjang yang menggunakan tas jas. Dia akan menggantinya. Apa kau suka? Tanyanya. Jujur saja, Taeyong bingung. Memangnya ada apa dengan pengaruh sebelumnya? Setahunya itu pengaruh ruangan yang disukai wanita itu, dan sekarang lihat dia malah menggantinya. Aku suka, tapi kenapa tiba-tiba? Bukankah pengaruh kemarin itu kesukaanmu? Yang tersenyum malu, pipinya merona beralasan. Aku mendapatkan resep dari Leo. Kenapa sudah kembali? Ya, pada waktu bekerja tadi, dia menganggapkan kepalanya mengerti. Dia segera berlari ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Tak butuh waktu lama untuk mengganti pakaian. Kini Taeyong sudah memakai piyama berbahan sutra yang sudah disiapkan istrinya tadi. Aku lelah, kita tidak ingin merasa kecewa, namun setelah melihat keadaan Taeyong yang memang terlihat lelah, akhirnya dia pun menurut. Dia berbaring di sebelah Taeyong yang sudah berbaring duluan di sana. Christian panik, setahunya Rui tadi hanya ditinggal mandi, dan sekarang ia tak menemukan Rui di kamarnya. Bagaimana Ibu Rui bilang ucap Sun laki dewasa ini matanya tak siap untuk meluncurkan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Tenang sayang, Rui pasti ketemu, tenang ibunya. Saat Sun tidak menemukan Rui di kamarnya, dia panik dan langsung menyusuri setiap sudut rumah, dan Sun tidak ada. Lalu dengan gerak cepat dia langsung menghubungi ibunya, dan berakhirlah di sini. Ibunya mencoba menenangkan Sun yang sedang dilanda kepanikan atas hilangnya Rui. Ia lalu memeriksa ruang tamu dan ruang TV-nya, lalu pergi ke halaman belakang tempat biasanya Rui bermain dengan Vivi, seekor anjing putih yang pelihara 1 tahun yang lalu. Tak semua tempat itu tidak menunjukkan keberadaan Rui. Ia biasanya membantu dengan rute yang berbeda dengan Seun. Dia tersenyum saat melihat Seun duduk lemas di sofa, tanda kegagalan yang tidak dapat menemui Rui. Mungkin kau perlu merubah baju sebelum mandi. Kau lupa menutupnya kembali. Kau tahu sendiri kan, Rui anak yang aktif. Apalagi setelah dia bisa merangkak, dia berkali-kali lipat aktifnya. Sean mendasarkan dan menduduki kebodohannya juga. Maafkan aku, Ibu. Sean menunduk dalam menyesali keteledorannya.
berjalan menuju apartemen T yang berada di lantai 15 saat suara dan tiang lift berdebar bunyi. Dia pun berjalan kembali menuju pintu apartemen. Dia keluar airport dan bertanya tanpa password apartemen T yang karena ia tak passwordnya, yaitu ulang tahun dirinya. Ia memasukkan digit nomor yang ia hafal dan pintu apartemen terbuka. Dia masuk tanpa beban, menaruh sepatunya di rak sepatu dekat pintu. Ia berjalan terus lebih dalam sampai dia melihat silhouet wanita yang sedang menggelunginya. Dia mengernyit heran. Deh, kok sudah? Siapa wanita itu? Terhenti dan menyisakan lalu terkejut yang